Kisah misteri, pengantin baru. Dua orang pengantin tengah difoto prewedding oleh Jenny, sahabat dari kedua pengantin. Mereka difoto menggunakan HP dan di jalan raya di malam hari yang sepi. Kedua pengantin difoto dengan berbagai pose. Setelah beberapa kali pose foto dilakukan, tiba-tiba sebuah cahaya di belakang pengantin muncul dengan tiba-tiba. Cahaya itu sebuah cahaya mobil truk dengan kecepatan tinggi. Jenny yang tengah memotret kedua sahabatnya itu teriak kaget. "Awas!" Jenny tersentak kaget. Bangun dari tidurnya, Wiwi yang berada di sebelahnya ikut kaget. "Aduh, kamu kenapa sih?" Enggak kenapa-napa. Sorry Wi, aku ngimpi enggak enak. Kebanyakan molor sih. Kita dah mau sampai rumah Lastri nih." Mobil minibus travel berhenti di depan sebuah rumah besar. Jenny dan Wiwi turun, kemudian melangkah menuju ke rumah itu. Keduanya membuka pintu pagar dan menuju teras. "Assalamualaikum." Bunda Halimah, ibunya Lastri bergegas ke pintu begitu mendengar ada suara memberi salam dari luar. "Assalamualaikum." "Waalaikumsalam." "Hei, Jenny, Wiwi." "Ya Allah, Bunda kirain siapa?" "Hayo, masuk." "Bagaimana Bunda sehat?" "Alhamdulillah." "Hayo, silahkan duduk." "Dari Jakarta jam berapa?" "Aku sama Wiwi dari Bandung Bunda, bukan dari Jakarta, terus langsung ke sini." "Maafin Bunda baru bisa datang sekarang." "Gak apa-apa." "Pengantinnya pada kemana nih Bun? Kok sepi amat?" "Mereka lagi pergi udah 2 hari ini." "Loh, kok pergi? Honeymoon?" "Udah santai aja dulu, Bunda siapkan minum dulu ya." Bunda melangkah ke belakang tanpa melanjutkan obrolannya. Jenny merasakan sesuatu yang beda dari sikap bundanya Lastri. Saat keduanya tengah duduk di ruang tamu, tiba-tiba tercium aroma bunga melati. "Bau bunga melati Jen? Sisa-sisa bau resepsi kali." Tiba-tiba terdengar pintu dibanting dari arah dalam. Keduanya bukan main kagetnya. Jenny yang kelihatan penasaran mencoba bangun untuk melihat dari arah mana suara itu terdengar. "Suara apaan ya tadi Jen?" "Tidak tahu." Saat Jenny mau melihat ke arah dalam, tiba-tiba muncul Bunda Halimah tepat di hadapan Jenny. "Hah? Oh. Loh, kalian kenapa?" Enggak Bun. Tadi seperti ada suara orang membanting pintu." "Oh, itu angin. Biasa kalau pintu di belakang, dibuka ya begitu." "Kaget ya?" Jenny dan Wiwi mencoba untuk tersenyum walau hatinya penasaran. Bunda Halimah masih menyembunyikan tentang anaknya. Dia mengajak ngobrol Jenny dan Wiwi. "Kalian enggak usah pulang yang nginap aja. Siapa tahu nanti Lastri dan suaminya datang menemui kalian." "Ya udah Bunda, kami nginap deh. Tapi besok harus pulang loh, Seninnya kan kita kerja lagi." "Iya iyalah." "Ya udah, kalian tinggal pilih kamar aja ya. Anggap rumah sendiri. Bunda mau ada urusan dulu keluar." "Iya Bunda. Bunda tinggal dulu ya." Bunda Halimah meninggalkan Jenny dan Wiwi pergi. Jenny merasakan sesuatu yang tidak wajar dari sikap ibunya Lastri. Aneh ya, perasaan dari pas ketemu, Bunda sikapnya enggak kayak dulu. "Masa sih? Kayak ada yang disembunyiin. Terus kita nginep di rumah segede ini cuma berdua." Sekelebatan bayangan melintas cepat. Wiwi yang melihat bayangan itu jadi kaget. "Hah? Apaan itu? Tadi kayak ada yang berkelebat ke arah belakang." "Ih, jangan nakutin ah. Sumpah beneran, ke kamar aja yuk." "Kamar yang mana?" "Yang mana aja deh, yang penting ke kamar. Bawa tas-tas itu. Hayo." Wiwi langsung bergegas. Jenny jadi ikut buru-buru pergi. Keduanya sempat bingung mau masuk ke kamar yang mana, tapi akhirnya masuk ke salah satu kamar. Jenny dan Wiwi sudah berada di salah satu kamar. Kamar itu bersih.
Ada jendela menuju keluar. Sambil melihat ke berbagai sudut kamar mereka kemudian duduk di kasur dan kursi yang ada di ruangan itu. Setelah meletakkan tas-tas itu tiba-tiba di luar terdengar seperti suara ketawa orang. Jenny, dengar itu, kayak suara ketawa Lastri. Iya, jangan-jangan dia udah pulang sama suaminya. Karena penasaran Jenny dan Wiwi buru-buru keluar dari kamar. Jenny dan Wiwi keluar dari kamar, tapi begitu sampai di depan kamar tidak ada siapa-siapa. Mereka bingung, belum selesai rasa bingung mereka, terdengar suara pintu kamar lain ditutup. Dia udah masuk ke kamarnya kali, lihat yuk. Jenny dan Wiwi bergegas menuju kamar lain. Keduanya kemudian melihat sebuah kamar yang nampak masih ada hiasan pengantin. Mereka menduga itulah kamar Lastri. Pasti itu kamarnya. Keduanya mendekati pintu kamar itu, kemudian mengetuknya beberapa kali. Tapi tidak ada jawaban. Lastri, ini aku sama Wiwi nih. Buka aja pintunya, siapa tahu enggak dikunci. Jenny mendorong pintu kamar itu, begitu dibuka tidak ada siapa-siapa. Namun kamar pengantin itu masih nampak baru, masih kelihatan indah suasana pengantin barunya. Gak ada siapa-siapa, aneh ya? Tiba-tiba terdengar suara ketawa dari arah lain. Jenny dan Wiwi kaget. Suara ketawa itu berpindah-pindah dengan bantingan pintu menutup di setiap kamarnya. Ih, Jenny, aku merinding. Kacau, ada yang aneh nih. Ke kamar yuk ah. Aku takut. Wiwi langsung lari menuju ke kamarnya, sementara Jenny sempat diam sambil berpikir. Kemudian melangkah perlahan untuk mengintip suara ketawa siapa itu. Jenny berada di ruangan tengah, di sana tidak ada siapa-siapa namun tiba-tiba berkelebat sesosok bayangan mirip wanita berpakaian pengantin. Hah? Seperti Lastri. Jenny perlahan melangkah ke arah kelebatan bayangan tadi. Wiwi yang ketakutan dan berada di kamar sendirian, wajahnya kelihatan tegang sekali. Di saat ia tengah ketakutan, tiba-tiba jendela kamar itu digedor-gedor dari luar. Wiwi tersentak kaget dan turun dari tempat tidur sambil menatap jendela itu. Dan tiba-tiba jendela terbuka lebar dengan hembusan angin yang kencang. Disusul dengan kelebatan sosok wanita berpakaian putih. Au! Wiwi langsung keluar dari kamar dengan histeris. Jenny yang tengah mencari tahu bayangan tadi, tersentak kaget ketika mendengar suara Wiwi ketakutan dan teriak-teriak memanggil namanya. Jenny! Jenny bergegas menemui Wiwi. Wiwi langsung berlari ke belakang Jenny sambil nunjuk-nunjuk ke arah kamar. Ada apa, Wi? Itu jendela tiba-tiba terbuka. Pulang yuk, Jen. Tenangin dulu hatimu. Aku takut, Jen, rumah ini kok jadi serem begini. Mana sih Bunda? Belum pulang lagi. Jen, dengar itu, suara ketawa mirip Lastri, dari kamar pengantinnya. Kita ke kamar aja ayo. Jangan ke kamar itu, di situ juga serem. Tapi tas kita kan di sana, udah enggak apa-apa, kita kan berdua. Wiwi akhirnya berani juga, dia melangkah di belakang Jenny sambil memegangi bahu Jenny. Pintu kamar perlahan dibuka oleh Jenny, ketika pintu terbuka lebar melompat seekor kucing keluar dari kamar itu. Au setan! Kucing, setan! Dari mana masuknya itu kucing? Keduanya masuk ke dalam kamar kemudian buru-buru menutup pintu itu. Tadi jendela itu terbuka, Jen. Jendela itu sudah tertutup rapat. Jenny jadi bingung dengan situasi itu, sementara Wiwi ketakutan sambil mendekap bantal. Kita pulang aja yuk. Gak bisa sih Bunda, kan belum pulang. Masa kita ninggalin rumah ini begitu aja? Abis serem, Jen. Tiba-tiba pintu diketuk-ketuk. Wiwi beringsut turun dari tempat tidur mendekati Jenny. Pintu kembali diketuk-ketuk.
Jenny dan Wiwi diam saja sambil menatap pintu itu dengan tegang. Keduanya tidak merespon ketukan itu, dan tiba-tiba ketukan menjadi gedoran yang kencang. "Au, Jenny. Siapa kamu sebenarnya? Kenapa terus mengganggu kami?" Gedoran berhenti. Suasana sempat hening sejenak, tapi setelah itu pintu terbuka dengan kencang. "Au." Di luar kamar tidak ada siapa-siapa ketika pintu terbuka. Jenny memberanikan diri untuk keluar, dan Wiwi mengikuti di belakangnya. Suasana di luar kamar masih nampak sunyi, tidak ada siapa-siapa. Jenny dan Wiwi muncul sambil melihat ke sana kemari. Tiba-tiba dari ruang tengah terdengar isak tangis seseorang. "Ada yang nangis, Jen," suaranya mirip Lastri. "Hayo, mau ngapain? Kita lihatlah, kalau kita takut, dia justru bakal ganggu kita terus." Jenny perlahan melangkah ke ruang tengah bersama Wiwi. Sementara suara isak tangis masih terdengar lirih. Di ruang tamu ternyata sudah ada seseorang yang berpakaian pengantin duduk membelakangi. Jenny dan Wiwi tersentak kaget melihat wanita berpakaian pengantin itu. "Lastri, kamu benar Lastri? Temani aku, kalian harus ikut aku." "Kemana? Apa sebenarnya yang terjadi terhadapmu, Las?" Lastri tidak menjawab, perlahan ia berdiri sambil tetap membelakangi. Perlahan Lastri membalikan tubuhnya. Jenny dan Wiwi tersentak kaget begitu melihat wajah Jenny. Wajah Jenny yang cantik nampak pucat namun terkesan menakutkan. "Aku sendirian, kalian harus menemaniku." "Ih, Jen. Sekarang juga kalian harus ikut aku." Ketika Lastri berteriak mengancam bersamaan dengan itu ibunya Lastri muncul. "Lastri, jangan nak, jangan sakiti teman-temanmu yang baik ini. Ibu yang salah nak, maafkan ibu." "Pergilah nak, ibu ikhlas. Maafkan atas segala kesalahan ibu, kembalilah ke alammu." Lastri akhirnya menghilang. Jenny dan Wiwi bingung dengan apa yang barusan terjadi. "Bunda, ada apa sebenarnya dengan Lastri?" "Pernikahan Lastri sebenarnya karena paksaan. Bunda memaksa dia menikah dengan laki-laki yang tidak dicintainya. Malam saat acara resepsi Lastri, diam-diam kabur. Tapi naas dia lari tertabrak truk. Suaminya yang mengejar juga ikut tertabrak. Ya Allah, maafkan Bunda yang sudah menutup-nutupi kejadian ini pada kalian." Jenny dan Wiwi memeluk ibunya Lastri yang masih terisak, merasa bersalah atas meninggalnya anaknya.